Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang akan kita bahas pada siang hari ini yakni mengenai tentang adab, perilaku, tingkah laku, budi pekerti yang luhur. Adab yang baik itu seperti apa? Ya, karena yang kita tahu dari guru-guru kita sampai detik ini, dari dulu zamannya baginda Nabi, zamannya Nabi Adam turun ke bumi, yakni adab lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Ya, maka banyak sekali. Jika mau dicari boleh silakan ditanya kepada guru di rumah, mungkin boleh, bahwa imam-imam terdahulu, orang-orang dulu itu belajar ilmu hanya 2 tahun. Belajar 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Bahkan Imam Malik bin Anas itu belajar adab sampai 30 tahun. Tapi belajar ilmu gak sampai segitu, ya, gak sampai 30 tahun belajar ilmu, ya. Makanya pentingnya adab. Ketika kita mendapatkan ilmu itu sangat nomor 1. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan ilmu saja itu belum tentu ilmu itu bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita pakai untuk kebaikan, benar, untuk kita menolong orang. Kalau kita bandingkan ilmu banyak, pengen punya ilmu banyak, tapi belajar adabnya sedikit. Siapa contohnya? Iblis. Kenapa saya bilang pintar? Karena hidup iblis, hidupnya Azazil itu sudah ribuan tahun sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Makanya golongan jin itu daripada kita kaum umat manusia itu lebih dulu ada, ya. Makanya ilmunya, kepintarannya itu dijadikan kejahatan. Nah, itu iblis, itulah syaitan yang suka menggoda kita. Makanya ketika orang pintar hanya digunakan untuk menjatuhkan seseorang demi kesenangan dia diri sendiri, maka bisa digolongkan orang itu seperti golongan. Makanya diajarkan kita oleh guru-guru kita itu cara kita beradab yang baik kepada sesama, kepada kedua orang tua, dan kepada diri kita sendiri, ya. Karena yang kita cari akan ilmu itu bukan banyaknya, tapi berapa banyak manfaat yang kita bisa ambil dari ilmu kita, ya. Lebih baik kita memiliki ilmu sedikit tapi bermanfaat, bisa menolong orang, daripada punya ilmu banyak tapi hanya bisa menjatuhkan seseorang, ya. Karena baginda Nabi pun mengajarkan, menyebarkan agama Islam dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak, atau dengan keilmuannya? Dengan adab, ya, dengan akhlaknya. Begitu lembut, begitu indah akhlak baginda Nabi sampai orang pun terkesima. Maka Nabi itu akhlaknya tuh bagaikan Al-Quran berjalan, ya. Maka kalau kita mau tahu akhlak yang benar gimana, bacalah Al-Quran. Banyak makna-makna tersirat, makna-makna arti dalam Al-Quran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat, ya. Makanya kalau kita pernah dengar ada satu
ilmu namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Kalau yang pernah mondok di pesantren ya, itu ilmu laduni itu ilmu yang Allah turunkan untuk hambanya yang rajin dan taat akan perintahnya. Contoh ilmu laduni, kita belum belajar, tapi ketika kita ditanya, kita tahu, wah tiba-tiba tahu gitu. Makanya sejarah yang telah guru saya sampaikan, ceritakan kepada saya, itu ada ulama pendiri NU. Siapa? Ulama pendiri NU. Siapa? Hashim Asy'ari. Nah, ulama ini dia ketika mondok di pesantren ya dulu itu yang guru saya ceritakan dalam sejarah beliau itu hanya jadi tukang ngangon kebun. Ya, ada kebun kiai dia urus. Kiai punya sapi dia urus. Kemudian kalau kiai yang nyuruh manggil, Hashim Asy'ari sini, dia langsung datang. Mau gimana pun keadaannya dia langsung datang. Ya, ketika gurunya memerintah, dia langsung turut tanpa mengeluh dalam sedikit pun hatinya. Nah, itu ketika dia lagi ceritanya di suatu siang ini dia lagi mengembala sapi, punya sawah, punya kiainya. Ya, ketika mengembala sapi, mengembala sawahnya, dipanggillah si Asy'ari ini karena ada temennya, kiainya, gurunya yang ingin menikahkan santrinya, anaknya kepada santrinya tersebut. Dipanggil lah si Asy'ari, si Asy'ari sini, kemari, dengan badan yang kumel, habis ngaret sawah, ya badan kotor dia datang. Terus kata gurunya, kiainya, nih anak kamu akan saya nikahkan kepada murid saya yang paling pintar. Padahal Hashim Asy'ari itu sadar bahwa ketika dia berada di pondok, dia jarang sekali yang namanya ikut pelajaran mengaji. Tapi ketika dia disuruh sama kiainya, dia nomor satu, paling maju, paling depan, ya, tanpa mengeluh. Akhirnya bingung nih, katanya, wah anak saya mau dinikahkan sama santri yang paling pintar, tapi kok kondisinya seperti ini, tidak meyakinkan. Makanya apa bahasanya, apa mahar yang mau diberikan kepada anak saya? Saya akan berikan anak kamu, santri saya yang paling pintar, hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab, bisa buat kitab, pokoknya paling pintar, paling jos, nomor satu di pondok saya. Padahal dia sadar bahwa dirinya itu jarang buat belajar, Pak. Ya, makanya ketika kiai ini percaya aja, oh ya udah dah, kalau emang ini pilihan yang terbaik buat anak saya, ya oke gitu. Nanti boleh ketika hari pelaksanaannya saya mau tes keilmuannya. Akhirnya ketika keluarga dari si perempuan pulang, kemudian Hashim ini disuruh balik ke kamar. Katanya gini, kamu sudah jangan khawatir, biar saya yang urus. Biar saya yang urus. Ketika dia di kamar, dia bingung, wah saya mau dites hafalan Quran, mau dites baca kitab, mau dites ini segala macam. Tapi saya tidak tahu, saya belum bisa. Bagaimana? Makanya ketika tidurnya setelah sholat tahajud, itu dia bermimpi bahwa dia belajar sama gurunya itu 30 tahun. 30 tahun dia belajar dalam mimpi bersama gurunya. Habis itu dia terbangun, dia coba keilmuannya, Masya Allah. Tadi saya mimpi perasaan belajar kitab ini, kitab Safinah, coba baca, ternyata bisa. Kemudian dia tidur lagi, belajar lagi selama 30 tahun. Totalnya 60 tahun dia belajar keilmuan bersama gurunya di dalam mimpi. Ya, ketika dites hafalan Al-Quran, hafalan kitabnya itu lancar semua. Ya, makanya yang kita butuhkan di sini hanya pendekatan diri kita kepada Allah. Karena apa? Karena yang punya ilmu itu Allah, yang punya penyakit itu Allah, yang punya kesembuhan itu Allah, yang punya rezeki itu Allah, yang punya umur panjang itu Allah.
Yang punya nasib baik dan nasib buruk itu Allah. Ya. Makanya pentingnya belajar adab itu di sini. Ya. Makanya orang-orang terdahulu itu belajar adab itu sampai puluhan tahun ya, karena begitu pentingnya. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita dihina sama orang, ketika kita dicemooh sama orang, ketika kita dianggap tidak ada sama orang, makanya bersabarlah, maka Allah yang lebih tahu akan perasaan kita. Nah, itu dia. Makanya ketika Nabi dilempar dengan batu, ketika Nabi ingin dibunuh, ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran unta, ketika Nabi Muhammad diledek, dijelek-jelekin harga dirinya, keluarganya, tapi baginda Nabi begitu sabarnya, tidak membalas, tidak mendoakan yang jelek, tapi apa? Mendoakan yang baik. Ya, begitu baginda Nabi dilemparkan dengan batu, dilemparkan dengan kotoran unta sampai rahangnya berdarah. Bahkan ketika berdarah dia tadah, dia pegangin tuh darahnya, jangan sampai darahnya sentuh ke dalam bumi, jangan sampai darahnya baginda Nabi tersentuh kepada tanah. Ya, karena ketika darahnya baginda Nabi jatuh ke tanah, maka bumi akan marah. Ya, makanya dipegangin itu. Makanya malaikat Jibril datang, ya baginda Nabi, kau dihina, kau dilempar oleh batu, kau dilempar oleh kotoran unta. Jika aku mau, aku akan angkat gunung, aku tiban mereka semua satu kampung sampai binasa. Ya, maka kata Nabi apa? Sambil memegangi darahnya, sambil megang darahnya, sambil ditadah darahnya yang menetes dari rahangnya, dia berdoa bahwa dia berkata kepada malaikat Jibril bahwa mereka tidak tahu, mereka belum tahu akan ajaran agama Islam, akan ajaran yang Allah sampaikan. Ya, maka jangan kau doakan yang jelek, jangan kau binasakan mereka, malaikat Jibril, karena mereka sebenarnya belum tahu. Mereka belum tahu. Saya yakin pasti mereka dari kaum mereka akan ada yang paling depan membela agama Islam. Nah, itu dia, ya. Makanya baginda Nabi ajarkan kepada kita, Islam itu bukan hanya pintar. Islam itu bukan hanya ilmu, tapi adab, tapi akhlak, budi pekerti yang luhur. Makanya pesan yang semua orang tua sampaikan kepada kita, semua orang tua sampaikan kepada kita, dan orang tua mau kita ikuti omongannya, yakni akhlak yang baik. Maka kita kalau dikasih pesan kepada orang tua kita, pasti tidak luput. Dimanapun kamu berada, selalulah berbuat baik. Ya, berbuat baiklah kepada siapapun. Enggak, orang tua enggak bilang kamu belajar cari ilmu sampai kemanapun, cari ilmu sampai kemanapun, cari ilmu sampai gimana pun, gak usah mikirin akhlak. Karena orang tua mau anaknya itu berakhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik, adab yang baik. Bukan hanya ilmu, tapi adab yang baik. Ya, makanya kalau kita beradab dengan baik, mempunyai akhlak yang baik, insya Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, maka di situ kita tinggal bagaikan saudara dan keluarga. Ya, ketika kita hidup dengan adab, dengan akhlak, dimanapun tempat kita berada ditaruh, maka disitulah akan jadi keluarga kita. Tuh dia, ya. Makanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Betapa pentingnya adab daripada ilmu. Bukannya ilmu tidak penting, tapi adab nomor satu untuk membuat ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Nah, mungkin segitu saja, boleh.